Nah, nanti akan aku kasih simulasi transfernya ya. Sudah bisa kirim ke negara apa aja Transfast ini? Ya, jadi Transfast sudah bisa mengirim uang dari Indonesia ke 47 negara lainnya dan akan diterima dalam mata uang negara lokal tersebut. Misalnya kalau aku dari Indonesia ke Polandia, berarti nanti penerima akan menerima uang dalam mata uang Polandia, yaitu Polish zloty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tiffany Hayu. Jadi aku hari ini mau nge-share tentang bagaimana cara transfer uang lewat Transfast. Nah, jadi ini adalah dari Transfast. Jadi Transfast itu adalah punya Indonesia, adalah institusi finansial berlisensi yang memudahkan kita semua untuk mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri dengan cepat, aman, dan mudah. Kenapa? Karena seluruh operasi Transfast itu sudah diawasi oleh Bank Indonesia dan juga sudah diawasi oleh PPATK, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, mungkin aku mau ngasih kayak pertanyaan dan jawaban yang paling sering ditanyakan gitu ya tentang Transfast. Jadi Transfast itu apakah aman digunakan? Ya, Transfast itu aman. Kenapa? Karena selain berlisensi resmi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara transfer dana di Indonesia, Transfast juga memiliki pengalaman panjang dalam layanan pengiriman uang. Karena Transfast telah berhasil membantu pelanggan yang mengirimkan ratusan miliar rupiah. Terus kenapa diawasi oleh BI bukan OJK? Karena OJK itu kan tugasnya untuk mengawasi industri keuangan ya, seperti bank, asuransi, pasar modal, dan industri keuangan lainnya. Sedangkan untuk Transfast sendiri itu adalah perusahaan transfer dana di bawah pengawasan BI. Nah, bagaimana sih cara transfer melalui Transfast? Caranya sangat mudah, jadi Anda tinggal download aja aplikasinya di Google Play Store dan lakukan registrasi data diri Anda. Terus nanti isi profil biodatanya dengan lengkap dan juga langsung dia bisa kirim uang ke berbagai negara. Nah, nanti akan aku kasih simulasi transfernya ya. Sudah bisa kirim ke negara apa aja Transfast ini? Ya, jadi Transfast sudah bisa mengirim uang dari Indonesia ke 47 negara lainnya dan akan diterima dalam mata uang negara lokal tersebut. Misalnya kalau aku dari Indonesia ke Polandia, berarti nanti penerima akan menerima uang dalam mata uang Polandia, yaitu Polish zloty, atau di kodenya itu PLN. Nah, untuk mengecek negara-negara mana aja yang support, bisa dicek langsung di websitenya transfast.com, atau nanti akan aku lampirkan di video ini juga. Nah, lalu untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dana sampai ke penerima, itu sekitar D+1, jadi H+1, atau besoknya setelah kita mengirimkan uang, itu uangnya akan sampai ke tangan penerima. Nah, namun untuk beberapa negara, misalnya kayak United Kingdom, Singapura, Korea, Vietnam, India, dan negara lainnya, itu bisa langsung dalam hari yang sama atau di hari hanya. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke aplikasinya juga. Nah, lalu biaya yang dibutuhkan, yang dibayarkan jika ingin kirim uang melalui Transfast itu flat. Jadi Transfast itu memberlakukan sistem flat fee, yaitu berapapun dana yang dikirim, kita hanya membayar sebesar Rp74.000 saja, tanpa biaya-biaya yang tersembunyi sebelumnya. Nah, lalu untuk kecepatan pengiriman akan ada detailnya di aplikasinya setelah kita sudah ingin mengirimkan uang sebesar jumlah tertentu. Nah, jadi Transfast ini sangat cocok bagi kamu-kamu yang misalnya kuliah di luar negeri, ingin ngirim uang ke orang tua misalnya di Indonesia, atau maksudnya ini cocok untuk kamu-kamu yang kuliah di luar negeri, misalnya untuk membayar tuition fee, untuk membayar biaya hidup tinggal di luar negeri,
ekspatriat, ataupun yang misalnya punya bisnis di luar negeri dan kebutuhan pengiriman uang ke luar negeri. Nah, untuk para kita Transfers ini sudah digunakan lebih dari puluhan ribu pengguna loh untuk kirim uang di seluruh dunia. Nah, Transfers ini sudah digunakan lebih dari puluhan ribu pengguna loh untuk kirim uang ke seluruh dunia. Nah, aku punya penawaran yang sangat menarik. Jadi kalau kamu daftar lewat link yang aku kasih di bawah ini, kamu bisa transfer secara gratis tanpa biaya selama sekali. Jadi lumayan kan bagi yang belum pernah mencoba Transfers, bisa dicoba transfer gratisnya dulu. Jadi kamu bisa rasakan bahwa Transfers ini sangat cepat dan aman untuk mengirimkan uang dan juga mudah dalam mengirimkan uang ke luar negeri. Nah, sekarang aku mau nge-share tentang cara download aplikasinya di Google Play Store. Nah, jadi buka Google Play Store, lalu langsung saja kita cari Transfers di pencarian Google Play Store-nya. Nah, langsung aja klik install. Nah, jadi ini fitur-fiturnya ya, bisa mengirim uang, transparansinya jelas, dan ke 37 negara dan akan terus bertambah secara konstan, dan ada ribuan orang yang sudah menggunakan. Kita tunggu saja. Nah, sudah terinstall. Mari kita langsung saja membuka aplikasinya dan mendaftar diri dulu. Sekarang aku mau ngasih tahu caranya mendaftar akun Transfers untuk bisa transfer dari Indonesia ke luar negeri. Jadi tinggal download aja aplikasi Transfers, lalu tulis aja formulir pendaftaran ya, klik register, lalu ketik emailnya. Ini emailnya. Lalu ketik terus centang saya setuju dengan privacy policy service agreement ya. Terus referral code. Nah, kamu bisa tulis referral codeku, Tiffany Hayu, Tiffany Hayu ya. Nah, terus klik sign up now. Nah, terus ada tulisan registration successful ya. Kamu bisa langsung login dengan akun barumu ya. Oke, kita login. Nah, lalu langsung sukses kan. Welcome to Transfers. Klik OK. Nah, lalu kamu bisa langsung verifikasi akunmu ya. Klik verify account. Terus nanti klik nomor HP kamu. Klik aja negaranya. Jadi negara nomor HP-mu apa? Kalau aku di sini coba pakai Indonesia. Terus klik, setelah udah ketik nomor HP kamu bisa langsung klik send code via SMS. Nah, nanti setelah kamu dapat verifikasi nomor email, kamu bisa langsung komplit akun kamu ya, karena kan ada berbagai tahap. Pertama-tama
verifikasi nomor telepon. Lalu setelah itu ada juga verifikasi akun dengan identitas kamu, misalnya kayak paspor ataupun KTP dan lain-lain. Tapi aku sih lebih rekomendasi paspor karena kan kita tinggal di luar negeri gitu, jadi kayaknya lebih update kalau pakai paspor. Terus pastikan paspor yang kamu daftarkan itu masih berlaku, karena jika misalnya kita transfer di saat akun yang sudah kita verifikasi itu ternyata paspornya sudah tidak berlaku nomornya, kita bisa kita akan dihubungi oleh pihak Transwest kalau kita tuh belum update paspor yang baru yang masih berlaku. Nanti kita disuruh upload foto paspor yang baru dan foto kita bersama paspornya gitu. Jadi misalnya ini paspor, kita foto gini gitu, foto dengan wajah kita dan nomor paspornya juga harus ditulis gitu. Nah, terus verifikasi yang lainnya itu adalah verifikasi nomor rekening. Jadi pastikan rekening yang kamu gunakan ketika kamu mengirim harus sama dengan nama yang ada di akunmu itu gitu. Misalnya gini, kita lihat di sini. Nanti di kolom akunnya bakalan ada akun kamu. Oh ya, aku mau jelasin. Jadi aku sebenarnya pengen bikin video tentang verifikasi, tapi karena nomor HP ku cuma satu di sini, jadi nggak bisa bikin ya videonya. Jadi aku tunjukin aja langsung hasil akhirnya gitu. Jadi nanti ketika kamu sudah verifikasi, kayak verifikasi nomor rekening dan juga verifikasi paspor dengan foto tadi, nah kamu bakalan dapat informasi kayak gini nih, dapat status verified tulisannya. Nanti kamu bakalan disuruh mengisi data kayak nama panjang, nama pertama, terus nama tengah, nama akhir, gender, kelahirannya di mana, negara mana, di kota mana, tanggal lahir, pekerjaan apa, nationality-nya apa, terus alamat di luar negeri ataupun di manapun lah alamat kita gitu. Nah, terus ya udah itu ya. Terkadang sulit untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Streva.id hadir untukmu untuk berada di zona nyamanmu. Subsidi ongkir dan promo lainnya hanya di @streva.id, www.streva.biz.id. Nah, jadi aku punya kode. Dengan kode kupon ini kamu bisa gratis transfer dalam sekali gitu. Lumayan kan, jadi bisa hemat 74.000 ya untuk transfer pertama. Nah, lalu kita tulis aja di sini namaku ya, Tiffany Hayu. Terus oke. Nah, nanti bakal ada tulisan referral successful. Oke. Nah, nanti bakal muncul kayak gini ya, kolom yang ada pada kode tadi bakal hilang karena kamu sudah mempunyai kode kupon tersebut dan sudah diinput di dalam kolom kodenya. Jadi udah nggak bisa lagi ngisi kode kupon lagi karena cuma bisa sekali. Nah, setelah ini kamu bisa langsung transfer. Caranya klik tambah ini send. Nah, terus pilih nominal yang mau dikirim, uangnya berapa, dan mata uangnya mau kirim kemana. Nah, kalau di kasusku kan misalnya aku ingin mengirim uang 900.000 misalnya, kirim ke Polandia. Bisa cari di sini. Nah, untuk negaranya banyak ya, jadi ada puluhan negara. Mungkin aku mau jelasin satu-satu aja, soalnya kan banyak banget ya yang nanya negara mana aja sih yang support transfer uang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, ini adalah daftarnya. Jadi ada Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, China, Cote d'Ivoire, Cyprus, Czech Republic. Untuk Czech Republic bisa milih dua ya, antara mata uang yang lokalnya ataupun mata uang euro. Lalu juga ada Estonia, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Hong Kong, India, Ireland, Italia,
Jepang, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Meksiko, Monaco, Myanmar, Nepal, Netherlands, Pakistan, Philippines, Poland. Poland juga menerima 2 ya. Di sini ada zloty dan juga euro. Terus Portugal, Saint Pierre and Miquelon, San Marino, Singapura, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sri Lanka, Thailand, Turki, United Kingdom, United States, dan juga Vietnam. Cukup lengkap ya, jadi ini mudah mencakup Amerika, Eropa, Australia, Asia. Ya, jadi sudah mencakup hampir semua benua gitu ya. Nah, lalu Afrika juga sih. Nah, terus kita bisa milih, karena aku mau ngirim ke Polandia, tulis aja negaranya gitu, Poland. Dan karena aku ingin mengirimnya tuh ke mata uang zloty-nya, ke PLN-nya, jadi klik yang PLN. Nah, nanti bakalan keluar uang berapa yang akan sampai ke rekening PLN kita. Jadi ketika kita ngirim 500.000, gratisnya itu kita dapat fee gratis gitu. Jadi kita nggak bayar fee 74.000 untuk sekali transaksi ini. Lalu juga currency-nya. Currency pada saat ini, detik ini itu adalah 3.806 rupiah untuk 1 PLN. Nah, nanti penerima akan mendapatkan 131 PLN. Terus nanti akan hemat 420.246 rupiah. Nah, uangnya akan sampai di hari kerja bank, H+1 hari kerja ya. Terus klik send money. Nah, lalu di sini ditanyakan kamu mau ngirim ke siapa, ke orang, perorangan, atau ke bisnis. Di sini aku mau ngirim ke orang. Jadi nah, di sini aku mau kirim ke orang. Jadi, nah di sini kita harus meyakinkan gitu. Jadi harus yakin bahwa kita milih yang tepat gitu. Maksudnya ke penerima yang mana nih, penerima orang atau ke bisnis. Dan aku mau milih ke orang, ke perorangan. Nah, terus karena belum ada pilihannya, jadi kita pilih ini, add recipient, tambah penerimanya. Nah, terus bisa ditulis nama penerimanya siapa. Nah, lalu untuk resipien bank atau IBAN. Nah, jadi gini, IBAN itu kan artinya itu International Bank Account Number. Nah, biasanya itu umum dipakai di Eropa ya. Nah, lalu untuk Nah, jadi IBAN itu adalah nomor rekening bank internasional, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah International Bank Account Number. Nah, itu adalah sistem standar penomoran rekening bank yang ada di Eropa umumnya, mulanya. Namun sekarang sudah udah digunakan antar negara, nggak cuma di Eropa saja. Nah, jadi untuk mendapatkan IBAN itu, pertama-tama kita harus lihat di rekening banknya gitu. Maksudnya gini, misalnya aku punya rekening bank namanya PKO, Bank Polandia. Nah, kita bisa lihat di data di mana kita membuka rekening bank itu gitu. Karena setelah kita membuka rekening bank luar negeri, pasti kita akan dapat detailnya tentang IBAN. Nah, jadi mungkin cek aja di rekening Anda masing-masing ya, rekening penerima masing-masing, nomor IBAN-nya berapa. Nah, kalau untuk punya saya pribadi itu formatnya adalah gini. Jadi ada kode negaranya, karena Polandia itu kodenya PL, jadi PL, lalu ditambahkan dengan nomor rekeningnya. Udah sesimpel itu. IBAN itu cuma negara, kode negara ditambah nomor rekening kita sendiri, itu namanya IBAN. Misalnya nih, contoh lainnya adalah rekening Jerman. Berarti IBAN-nya itu kode Jerman itu DE, lalu plus nomor rekeningnya
si penerima itu. Nah, itu adalah IBAN gitu. Nah, mari kita copy IBAN-nya. Nah, lalu klik save. Nah, lalu di sini ada kolom tujuannya apa, kenapa mau mengirimkan uang ini. Jadi ada banyak pilihan ya, untuk support keluarga, untuk bayar uang saku, uang studi, untuk donasi, untuk kesehatan, untuk jalan-jalan, bayar untuk beli barang, bayar untuk servis sesuatu atau bisnis sesuatu, untuk nyewa rental properti maupun pembelian properti, ataupun untuk general monthly, jadi kayak pengeluaran hari bulanan standar lah, kayak beli sembako dan lain-lain. Terus yang terakhir juga ada untuk transfer personal saja. Nah, kalau di sini mungkin aku mau milih yang mana ya, yang ini aja deh, general monthly misalnya. Nah, terus sumber uangnya. Untuk salary income dari pemasukan kita atau dari bisnis kita, dari tabungan, dari hadiah, dari fasilitas peminjaman, dari uang retirement, ataupun dari pihak ketiga. Nah, kalau aku saving sih. Nah, lalu diklik ini ya, saya mendeklarasikan bahwa informasi yang disediakan di atas adalah benar dan benar gitu, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu kita bisa klik next. Nah, jadi begini tampilannya setelah kita sudah transfer uang. Setelah kita sudah mau mencet tadi, kita diharuskan transfer uang ke rekening pilihan berikut ini, yaitu BCA, BNI, BRI, dan Danamon atau Mandiri. Dalam waktu ini ya, 2 jam 59 menit 36 detik. Nah, terus berarti dalam waktu itu kita harus sudah transfer ya. Nah, karena aku pakai BNI, jadi caranya ya tinggal ini aja, ya kayak transfer biasa aja gitu. Bank BNI sebesar ini ya, 500.000 ini. Nah, ini yang penting nih ya, kamu harus kirim uangnya dari akun bankmu dengan namamu sendiri yang telah kamu daftarkan di aplikasi ini. Karena uang yang datang dari teman atau nomor atau rekening dengan nama yang lain selain namamu itu tidak diterima ya. Nah, ini perlu untuk jadi perhatian gitu. Ya, kalau untuk transfer Indonesianya sih sangat mudah ya. Sebenarnya nggak perlu nggak perlu dikasih tutorial ya. Jadi kayak biasa aja lah, transfer bank biasa. Sama Bank Indonesia ke Bank Indonesia juga gitu. Nah, mari kita transfer. Nah, aku sudah sukses ya transfer uangnya dari BNI milikku sendiri ke BNI-nya Transwest. Jadi atas nama PT Indo Koala Remittance ya. Nah, setelah kita sudah selesai transfer dalam waktu tadi ya, 2 jam 50 menit tadi, kita bisa langsung konfirmasi kalau kita sudah transfer. Konfirmasinya dari kolom ini ya, dari kolom activity. Jadi klik kolom activity, lalu pilih yang tadi kita sudah transfer tadi. Nah, ini TRX ini, nomor transaksi ID ini. Nah, lalu bisa langsung klik upload transaction receipt. Nah, jadi dia butuh ini ya, ternyata bukti transfer. Nah, bisa langsung aja sih di screenshot gitu ya dari bank kita tadi, ataupun bisa langsung download aja PDF-nya sih, sama saja. Nah, ini bukti transfernya ya, punya aku dari BNI itu, bisa langsung di-upload di aplikasi Transwest-nya. Jadi klik activity, lalu klik tadi nomor transaksi kita, lalu klik upload transaction receipt. Nah, pilih transfer kemana, BNI, lalu transfer dari, nah ini kita tulis akun bank kita dan atas nama kita sendiri gitu kan. Jadi aktifkan ini.
ya, bank namanya ditulis BNI karena aku pakai BNI tadi dengan nomornya ya. Lalu tulis nama akun kita, lalu nomor rekening kita. Atau tadi bisa di screenshot juga ya, di transfer ini di screenshot saja karena ternyata dia butuh JPG. Nah, setelah kita sudah menguploadnya, setelah kita sudah memilih foto tadi, langsung klik upload and save. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena supaya mempercepat proses daripada transfernya. Jadi direkomendasikan untuk mengupload foto bukti transfernya supaya lebih cepat nyampainya. Nah, terus klik upload and save. Nah, lalu selesai. Jadi kita sudah selesai mentransfer uang ke PT Transfest ini. Lalu nanti akan diproses di mereka. Nah, kita bisa lihat statusnya di menu activity. Nah, jadi mungkin aku mau ngasih tahu. Jadi aku tuh transfernya di tanggal 30 Januari ya di sini. Itu hari Sabtu. Terus aku transfernya jam 3.40 sore. Jadi ya, kita akan lihat ya apakah dia akan sampai di hari H+1 hari kerja ya, tapi karena aku transfernya hari Sabtu, mungkin kalau hari kerja berarti mungkin Senin ya. Nah, jadi gini ya, maksudnya dia itu ketika kita daftar ini pastikan kamu punya nama yang sama, nama akunmu tuh sama dengan rekening bankmu sendiri gitu. Terus juga karena aku sudah mendaftar sebelumnya, jadi pastikan kamu sebelum mendaftar itu langsung mengupdate datamu dengan yang sebenar-benarnya gitu. Kenapa? Karena Transfest ini sangatlah memiliki tingkat keamanan yang bagus menurut aku. Jadi dia itu harus memastikan penggunanya itu juga memiliki dokumen yang jelas. Jadi mereka butuh nama kita, tempat tanggal lahir kita, data-data pribadi, tapi ya itu data-data biasa ya, karena di mana-mana orang juga butuh data itu untuk install. Nah, ini sekarang kita sudah dapat notifikasi dari Transfest. Tulisannya mereka sudah menerima uangnya dan akan bisa lihat statusnya di menu aktivitas. Nah, nih tulisannya on progress, berarti sudah diterima, tinggal diteruskan ke rekeningnya. Dan kita juga dapat email. Dapat email di sini. Dan tulisannya pembayaranmu sudah dikonfirmasi dan uangnya akan sampai. Jadi nanti akan dikirimin lagi. Jadi sabar karena pasti akan sampai. Nanti akan aku update menurut pengalamanku kapan ya sampainya, karena nih aku kirimnya itu pada tanggal 30 Januari hari Sabtu jam 3.40 sore ya. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain, subscribe, like, and share. Thank you.